Permasalahan pengakuan anak yang diusahakan oleh Weni kepada Reski Aditya masih terus berlanjut di pengadilan. Dan di tengah perjuangan Weni untuk mendapatkan pengakuan dari Reski Aditya, secara mengejutkan kembali muncul pengakuan yang sungguh-sungguh sangat mengejutkan. Di mana ada seorang perempuan berinisial T juga mengakui bahwa dirinya memiliki anak dari ayahanda Reski Aditya. Serupa dengan perjuangan Weni yang kini sedang memperjuangkan pengakuan terhadap Reski Aditya, maka perempuan berinisial T sedang memperjuangkan pengakuan dari ayahanda Reski Aditya. Berikut pengakuan dari perempuan berinisial T yang mengaku memiliki anak dari ayahanda Reski. Aku itu dari 2009. Dari 2009 menjalin hubungan sama Pak Gogo sampai akhirnya memiliki anak di tahun 2015 ya. 2015 saya hamil, melahirkan Februari 2016. Gitu. Bahkan Pak Gogo itu sempat mau menikahi klien saya, tapi dari pihak klien saya ini maunya menikah tuh secara resmi. Gitu. Tapi dari pihak Pak Gogo tidak mau menikah secara resmi, rame-rame dia nggak mau. Disitulah tidak terjadi kesepakatan, makanya tidak menikah kan gitu. Padahal dari klien saya sudah mengejar, dari awal dia tahu dia hamil sudah dikejar terus supaya Pak Gogo tuh mau menikahi gitu. Nah ditambah lagi begitu permasalahan ini sudah ketahuan sama istrinya Pak Gogo, mulai sejak itulah anaknya dari klien saya ini tidak diakui oleh Pak Gogo. Bahkan pada saat lahiran pun yang membiayai itu adalah Pak Gogo. Di surat keterangan lahir di rumah sakit juga itu nama ayahnya tercantum adalah ya Pak Triogo. Nama anak saya juga yang namain Alifa, karena anak saya namanya Alifa. Ya. Yang namanya juga Pak Triogo. Kalau dia tidak mengakui itu karena sudah ketahuan sama istrinya, jadi dia tidak mengakui. Tapi kan kalau tidak mengakui kenapa nggak dari dulu gitu loh. Dia udah biayain periksa kandungan, dia biayain, lahiran dia biayain, sampai saya melahirkan, sampai anak udah berapa bulan juga dia sempet datang terus gitu ke apartemen kan. Pas sudah ketahuan aja tidak, mungkin ada ada ancaman dari istrinya atau apa gitu loh, jadinya Pak Triogo takut sampai tidak mau mengakui. Saya minta tes DNA aja dia menghindar, nggak mau. Cuma sekarang kan anak saya kan mau sekolah nih, udah 6 tahun, butuh akte kelahiran dong buat masuk sekolah. Makanya sekarang saya perjuangkan biar anak saya punya akte kelahiran. Bisa aja dong saya buat akte kelahiran atas nama saya sendiri, tunggal kan. Tapi kan sekarang dia masih punya ayah atau bapak yang belum meninggal, ngerti nggak? Masih ada. Yang penting saya sekarang pengen Pak Triogo itu mengakui itu ada anak sama saya, gitu. Tapi nafkah masih diberikan nggak sih Pak? Sudah tidak. Tapi terakhir saya kan masih komunikasi nih yang tahun kemarin pas COVID. Kebetulan kan saya tidak kerja dan tidak ada pemasukan uang dong pada saat pandemi kemarin, lockdown tahun kemarin. Saya telepon Pak Triogo minta uang, masih dikasih, masih dikirim. Beberapa kali ya dikirim, tapi pakai kata-kata ini bukan buat anak, buat kamu. Mungkin takut kali ya. Intinya dia takut sama Ibu Ratna Prita Dewi, istrinya. Semua tahu kok semua. Makanya dibilang nggak kenal itu sama Weni, saya bingung kok nggak kenal kan, ngelak kan? Kenal kok, jangan gitulah. Kenal. Reski juga tahu saya ada hubungan sama bapaknya, tahu. Reski mah cuek, Reski mah bodo amat, cuek. Kalau saya nih suka ngomong ke Bapak Triogo, Pak tuh cucunya tuh, suka saya singgung, suka saya kasih tahu nih fotonya kayak gini, umur 1 tahun, 2 tahun, dia diam aja sih. Harusnya kan orang tuanya nasehatin kan, tapi diam aja. Saya juga bingung lah, waktu saya belum mengandung ya, saya suka masih deket kan sama bapaknya Reski kan. Nih Pak nih, anak Reski mirip banget ya, suka saya gituin. Tapi dia diam aja. Sebenarnya Pak Triogo itu mengakui kok kalau itu anaknya, karena takut sama istrinya aja. Pas sudah ketahuan dia tidak mau mengakui. Kalau dia tidak mau mengakui, kenapa waktu anak saya udah maksudnya masih kecil,
datang ke apartemen, disuapin anak saya, dikasih coklat, ya kan? Mengakui kok sebenarnya. Kalau nggak mengakui dia nggak bakal mau datang ke rumah sakit. Ada kok fotonya ya Pak ya, yang bertiga aku di rumah sakit, Iya, ada fotonya. Ada. Datang ke rumah sakit, Betul. orang mengakui kok. Bahkan lahiran juga dia yang biayai ya. Lahiran dia yang biayai. Anak saya mau sekolah, udah harus sekolah ini tahun ini, belum ada akte kelahiran. Saya berani karena saya berjuang untuk anak saya biar bisa sekolah, punya akte kelahiran. Bisa aja saya buat dong akte tunggal, tapi kan masih ada orang tuanya yang laki-laki, bapaknya. Masa saya buat atas nama saya sendiri, kan saya nggak mau kan. Terakhir komunikasi kemarin, tahun kemarin, sempet kirim saya uang. Aku minta uang, saya minta uang, kan saya nggak kerja. Aku bilang lagi covid, kasih uang sih berapa kali dia kirim. Kalau dia nggak ngaku, saya print rekening saya, ada transferan atas nama Bapak Triyogo. Jangan nggak ngaku terus dong, ya kan? Tidak ada. Terakhir ketemu 2000 yang dia ini aja, anak saya masih kecil. Saya maaf saya ketemu waktu itu, saya samperin ke Kemang Pratama, rumahnya di masjid. Subuh saya samperin, ketemu 2019. Iya, saya nyetir sendiri, saya datengin. Karena kan dia dipepet terus tiap hari sama istrinya. Mau kemanapun dia berdua sama istrinya. Saya cari celah, gimana saya ketemu berdua. Saya datang subuh-subuh ke masjid yang depan Kemang Pratama, dekat Kemang Pratama. Kan saya, Bapak Triyogo itu kan kalau sholat selalu ke masjid. Subuh juga ke masjid. Saya tahu dong kalau ke masjid kan nggak mungkin istrinya ikut kan. Namanya sholat, masa terus didampingin terus sama istrinya. Saya inisiatif datang subuh-subuh ke masjid. Saya tungguin dari jam 3 subuh sampai azan. Datang dia naik motor. Saya panggil. 2019 terakhir saya ketemu. Iya, sebentar ya, saya sholat dulu. Abis dia sholat baru saya ketemu. Pindah mobil saya pindahin ke ruko. Baru ketemu depan ruko Bank BCA Kemang. Bahas anak lah. Gimana gitu. Cuman udah ya, ditungguin istrinya, ditungguin gitu. Takutnya istrinya curiga dia pulang. Nanti saya telepon lagi, habis itu ditelepon. Saya kasih nomor saya yang baru. Udah tahu dong Mas. Makanya dipepet terus, nggak bisa kemana-mana sendiri. Pak Triyogo itu tidak bisa keluar rumah sendiri, tidak bisa kemanapun, dipepet, didampingin terus sama istrinya. Makanya saya bela-belain subuh-subuh saya datang. Kalau Mas nggak percaya, tanya aja tuh yang satpam masjid Kemang. Tanya aja sana, saya suka datang kok, sering saya datang subuh. Selain sedang menuntut pengakuan anak dari ayahanda Reski Aditya yang sudah dilahirkannya, wanita berinisial T pun mengungkapkan jika dirinya adalah salah satu saksi kunci yang benar-benar menyaksikan bagaimana dirinya melihat hubungan antara Reski Aditya dengan Weni. Sehingga jika Reski Aditya hingga saat ini belum mau mengakui anak yang dilahirkan oleh Weni, maka wanita berinisial T pun menantang Reski untuk melakukan tes DNA guna membuktikan tuntutan dari Weni terhadap Reski Aditya. Selain itu, Weni pun mengakui jika kemunculan wanita berinisial T ini sungguh membantu dirinya untuk mendapatkan perjuangan untuk dapat pengakuan dari pihak Reski Aditya. Gini, sebelumnya saya jelasin dulu ya, bahwa saya kan dari awal sekitar sebulan yang lalu atau awal-awal media tahu, saya pernah bicara bahwa klien saya ada dua. Satu Bu Weni yang inisial T, W, dan inisial T. Nah kebetulan inilah yang inisial T. Yang kebetulan juga inisial T ini adalah saksi dari Ibu Weni sendiri. Gitu. Nah ini sekarang kalau kalian mau bicara, silakan bicara. Dulu dia pacaran. Dari tahun, sebenarnya sih waktu awal-awal tuh Reski kenal Ibu Weni waktu Reski Aditya itu beli rumah yang di Pejaten ya. Terus mereka dekat, sampai kerja bareng kan di perusahaan Bu Weni. Pacaran lah sampai dia punya anak, hamil, tapi masih pas hamil itu, pas melahirkan juga masih jenguk kok itu siapa Bu Weni-nya, Reskinya. Terus anaknya juga suka dibawa syuting kok waktu bayi ya. Anaknya sakit juga waktu di rumah sakit Pondok Indah, Reski datang juga.
suka dibawa ke lokasi syuting juga. Tapi kok sekarang saya bingung ya, Reski tidak mau mengakui kenapa gitu loh. Kan saksinya juga banyak gitu loh, saksi juga ada gitu, saya tahu kok. Kan kasihan anaknya, udah besar juga kan, udah 8 tahun. Itu aja. Anaknya sih nggak banyak nanya ya, anaknya Ibu Weni ya, cuman nggak banyak nanya sih anaknya gitu. Karena kebetulan kan klien saya yang T ini kan dia memiliki permasalahan yang sama dengan ayahnya RA. Jadi sama, kasusnya sama, inisial T ini memiliki anak di luar nikah bersama ayahnya RA. Tahu, kebetulan kan dulu sempat ada artis, Reski kan pacaran sama artis kan, datang ke rumahnya waktu di Pejaten. Kebetulan di kamar itu ada Bu Weni sama Reski. Artis itu kan nangis-nangis lah, itu siapa sih di dalam kamar? Padahal itu Bu Weni. Jadi intinya kayak Reski ngeduain dia lah, ngeduain tuh artis itu ya, selingkuh sama Bu Weni gitu. Waktu di rumah Pejaten. Artis itu mungkin inisial boleh nggak sih Kak? A. Inisialnya A. Sampai nangis dia, siapa sih Mbak? Saya nggak mau sebut. Saya tahu di dalamnya Bu Weni. Itu yang menyambung lagi yang beberapa waktu lalu yang saya bilang bahwa saya punya saksi yang vital di perkaranya Bu Weni. Ya ini saksinya. Karena kebetulan klien saya ini banyak mengetahui hubungan antara Bu Weni dan RA. Karena memang kebetulan dia juga jadi sekretarisnya si RA. Jadi banyak mengetahui lah. Dari awal perjumpaan sampai melahirkan tuh dia banyak tahu. Dan kebetulan juga dia punya permasalahan yang sama, tapi sama ayahnya RA. Sama-sama tidak diakui juga anaknya. Makanya kita di sini, baik saya di perkaranya Bu Weni atau di perkara klien saya yang inisial T ini, tetap kita sama intinya memperjuangkan pengakuan anak. Baik ini kan punya permasalahan yang sama, intinya kan pengakuan hak terhadap anak. Kalau kita merujuk dari status ibu ini kan mengenal dari Bu Weni juga ya. Itu tahu tentang permasalahannya tuh awalnya tuh gimana sih hubungan Mbak W sama Mas RA itu seperti apa sih? Permasalahan yang vital yang ketahui itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan. Permasalahannya dia kan berhubungan pacaran kan, pas abis beli rumah Pejaten itu kan pacaran, tuh sampai Reski kerja bareng kan di kantor Bu Weni, sampai Bu Weni hamil, sampai kenal judi ya kan, main judi bangkrut Bu Weninya tuh ya kan, sampai Bu Weni di penjara, saya tahu semua kok gitu loh. Jadi dia emang pacaran, emang punya anak, itu anaknya Reski. Saya juga nggak tahu tuh, nggak mau ngaku, sama aja sama bapaknya kan, nggak ada bedanya. Makanya kalau nggak mau ngaku mendingan ke jalur hukum aja kan, DNA selesai gitu kan, saksinya aja, foto pembantunya. Jadi gini, dulu Reski itu suka cari info tentang, kalau Reski kan nggak mau langsung ke Weni ya setelah anaknya berapa bulan tuh, jadi dia suka cari info ke pembantunya Weni gitu loh, ke Mbak siapa ya, Susi, tapi udah meninggal, gimana mau nyari jadi saksi kan, suka nyari saksi ke itu. Mungkin menanyakan soal apa tuh Pak, ke almarhumah Susi mungkin? Iya, kalau misalkan mau nanya tentang Reski itu kan apa Keke, Reski suka nanyain ke pembantunya lagi apa Keke apa gimana ke Susi itu, Mbak Susi. Tapi saya bingung kalau buat buktinya, bingung ya, soalnya nggak ada, cuman foto aja paling. Foto sama saksi ya. Saksi dari orang-orangnya Weni. Tapi kantor Weni kan Bu Weni tahu semua kalau Reski sama Bu Weni itu ada hubungan. Nah, terakhir Pak Reski menjenguk putrinya itu kapan sih Kak? Waktu ulang tahun masih dikasih mainan kado piano 1 tahun Keke. Saya punya videonya kok, saya udah kirim ke Bu Weni kok. Oke, jawab. Saya sih sebelumnya terima kasih banyak ya sama perempuan inisial T, artinya itu namanya Tiara. Tiara akhirnya Allah membuka hatinya untuk bersaksi kebenaran demi anak saya. Saya dapat kabar dari Mas Ferry bahwa Tiara sudah mau muncul di media untuk memberi kesaksian yang sesungguhnya, kebenaran yang terjadi. Itu saya sekali lagi terima kasih sama Mbak Tiara. Saya dekat sama dia, cuman kan
sempat terpisah jarak, lama nggak ketemu. Tiara sendiri itu adalah sekretaris dari Reski dulu. Jadi zaman dulu saya lumayan sering ketemu sama Mbak Tiara, berapa kali dia ke rumah saya. Karena dia saksi perjalanan dari mulai saya kenal Reski ya, dari mulai dia beli rumah saya sampai saya melahirkan. Setelah melahirkan, waktu saya sempat pesantren juga dia sempat datang. Iya, bahkan dia mengetahui dalamnya pihak Reski ya, lebih tahu dia. Kebetulan dia punya kasus yang sama gitu kan. Malah tadinya saya pikir dia tidak mau maju karena kan buat nggak semua orang mau menjadi saksi ya. Kita paham sama-sama itu kan, berhadapan dengan media menjadi saksi tidak semua orang mau dan kita tidak bisa maksa. Terus terang dia maju ke awak media sendiri, saya pun kaget gitu loh, bahwa ya kita serahkan bahwa Allah menggerakkan hati dia lah untuk satu kebenaran ini. Itu aja sih. Sebelumnya itu kan memang si Tiara ini kan kurang berani ya untuk mengungkap permasalahan ini, tapi juga kebetulan kemarin tuh kita lagi ngebahas masalah gugatan sama dia. Nggak tahu bagaimana tiba-tiba dia bicara sama saya mau untuk diwawancara, kata dia. Oh ya sudah, bagus, saya bilang gitu. Saya mau memberi kesaksian, dia bilang gitu. Oh ya sudah, bagus, saya bilang gitu. Akhirnya ya sudah, muncul dia. Dan sudah diwawancara juga tadi malam dia. Iya, kebetulan dia memiliki permasalahan yang sama, tapi dengan ayahnya RA. Gitu. Memiliki anak juga. Iya, ya kalau untuk gugatan kita kan daftarnya secara online ya. Tapi untuk nomor perkara kita belum dapat, karena kita daftarnya secara online. Tinggal nunggu nomornya aja nanti. Kalau permasalahan geram tidaknya bukan ya, maksudnya dia sama, dia mau mencari keadilan buat anaknya dan juga dia ingin anaknya juga diakui gitu. Karena permasalahan dia juga sama, anaknya tidak diakui.